Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Salam sejahtera, selamat sore. Kita bertemu kembali nih di siang menjelang sore ini bersama saya Irma Nurul Fatimah yang akan membantu kegiatan pada siang hari ini. Nah, teman-teman semua, terima kasih yang sudah standby nih, sudah stay tune dari tadi. Ini sudah banyak orang ternyata, sudah ada 15 orang lebih di sini akan menyimak sesi kali ini yang tak kalah menarik ya di penghujung akhir GEG APEC Stay Connected. Saya ingin menyampaikan dulu mengenai event ini. Jadi apa sih GEG itu? Beberapa orang bertanya, apa sih GEG itu ya? Jadi GEG itu adalah kependekan dari Google Educator Group. Nah, para pendidik yang mempelajari tentang Google for Educator itu memang mempunyai sebuah komunitas yang saling berbagi mengenai transformasi pendidikan dengan teknologi. Nah, perkumpulan ini ada dari wilayah lokal, regional, seperti saya dari GEG Depok, ada juga dari wilayah yang lebih luas, misalnya GEG Indonesia. Kita tergabung dari beberapa GEG sekaligus di Indonesia. Nah, info mengenai GEG Indonesia, Bapak Ibu bisa menghubungi website ini ya, melihat dan menghubungi GEG terdekat apabila ingin bergabung dalam komunitas masing-masing ya. Ada GEG Indonesia Event. Kemudian di sini juga ada link ke GEG Asia. Jadi pada hari ini kita serentak bersamaan di negara-negara Asia Pasifik. Jadi ada event dalam bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Tagalog, bahasa Malaysia, kemudian juga bahasa Mandarin dilakukan serentak dari tanggal 2 sampai tanggal 4 ini. Silakan kalau teman-teman berminat melihat video dari negara-negara lain, bisa melihat ke website ini, GEG Asia, atau bisa search langsung di Omnibox-nya GEG Asia. Begitu teman-teman. Nah, hari ini adalah hari yang luar biasa karena kita juga akan kedatangan 3 tamu yang luar biasa nih. Yang pertama pematerinya dari Pak Rola, Pak Dila, dan kemudian Kang Denny. Ini Kang Denny ada saya sempat ketukar. Nah, saya akan perkenalkan, kita akan belajar bersama kali ini, nanti ditemani juga dengan Pak Asep. Oke, ini kerjasama antara GEG, Google Educator Group, dengan pembatik ya, Duta Rumah Belajar. Saya akan tampilkan. Ya Pak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bu Irma, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dari ruang sebelah ini, dari ruang sebelah baru selesai. Suara. Langsung loncat ke sini. Oke. Untuk acara hari ini saya serahkan langsung ke Pak Asep untuk memandu. Silakan Pak Asep. Baik, terima kasih Mbak Irma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru hebat di seluruh Nusantara, senang sekali pada siang hari ini kita berjumpa di sebuah acara yang tentu saja sangat keren, sangat inspiratif ya. Kolaborasi antara GEG dengan Duta Rumah Belajar dan Sahabat Rumah Belajar Provinsi Jawa Barat ya. Acara ini merupakan kegiatan maraton ya. Jadi banyak sekali kegiatannya, dan khusus untuk sesi pukul 14 ini kita akan sama-sama belajar bagaimana membuat sebuah blog yang keren. Nah, nanti Kang Rola dengan Kang Dero akan mengutarakan atau menyampaikan materinya. Nanti tektokan ya Kang, karena sudah sepakat nih pembagiannya nanti, jadi sudah siap. Jadi nanti saya akan menyerahkan waktu dan tempatnya kepada Kang Rola dengan Kang Dero. Bagaimana Kang Rola, Kang Dero, sudah siap ya? Siap. Oke, baik. Jadi saya izin memantau, memandu peserta yang mungkin akan bertanya. Nanti saya akan tampilkan di layar, dan untuk di layar kami serahkan waktu dan tempat kepada Kang Rola dengan Kang Dero. Bangga. Ya.
Gimana, Kang Roland nih? Siapa Siap. duluan nih? Oke. Mangga. Ya. Oke, ya dibantu share screen-nya aja ya, Kang ya. Oke, biar Siap. nanti saya langsung menyampaikan sedikit materi. Baik. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita senantiasa bersyukur ya, teman-teman. Mudah-mudahan hari ini, di siang hari ini, kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat di tengah tingginya kasus pandemi yang hari ini di Jawa dan Bali sejak kemarin ya sudah diberlakukan PPKM darurat. Dan mudah-mudahan walaupun kondisinya seperti ini, kita tetap senantiasa semangat untuk belajar dan berkarya, menghadirkan hal-hal inspiratif, hal-hal inovatif yang tentunya akan berkontribusi positif untuk menjadikan diri kita lebih baik lagi di tahun ajaran baru, teman-teman semuanya. Baik, teman-teman, hari ini saya Denny Rohendi, Kang Dero, dan juga dengan sahabat saya, Kang Rola Pardila, juga tadi ada Kang Asep, ada Ibu Irma, teman-teman dari GEG, dan juga DRB SRB Jabar. Nah, ini adalah sebuah kegiatan yang keren, dan hari ini ya Kang Rola, seperti yang kita ketahui, ini pamungkas ya di pekan ini, di pertemuan ketiga. Ini luar biasa nih Kang Rola ya, kita ingin mengucapkan selamat nih pada sahabat-sahabat guru pembelajar yang ada di Jawa Barat maupun yang ada di luar Jawa Barat yang hari ini ada dalam room kita. Ini kalau tanpa motivasi dan semangat, rasanya tidak mungkin di tengah suasana liburan weekend seperti ini kan enaknya nonton Indosiar atau drakor ya. Daripada harus ada di room ini gitu. Tapi teman-teman semua yang sudah hadir dalam room ini adalah mereka yang terpilih yang senantiasa punya motivasi yang tinggi untuk belajar, dan belajar. Baik teman-teman sekalian, waktu kita tidak lama, hanya 40 menit, sudah dikurangi 10 menit nih untuk pembukaan. Ya, mungkin nanti saya 15 menit ke depan, Kang Rola, mohon izin nih. Kang Asep juga. Hari ini kita akan menyampaikan atau kita akan belajar bersama ya. Sekali lagi niatnya kita belajar teman-teman ya. Jadi kami yang duduk di presenter ini bukan berarti yang terbaik, hanya diberikan kesempatan lebih awal untuk menginspirasi teman-teman mengikuti atau membuat suatu karya yaitu tentang blog. Tema kita hari ini, nah ini temanya aja udah milenial ya, apalagi konteksnya ya. Kita tidak lagi menggunakan kata-kata formal ya. Di sini katanya membuat blog kece dengan blogspot teman-teman ya. Kece itu kan berarti suasananya keren gitu kan, unik dan tentu menarik teman-teman ya. Keren. Oke, keren ya Kang Rola ya. Oke teman-teman yang belum kenal, nah mudah-mudahan kita bisa silaturahim, kita bisa berkenalan ya. Alhamdulillah teman-teman semua, saya Denny Rohendi, saya sering dipanggil Kang Dero. Saya mengajar fisika nih di SMA Negeri 1 Taman Sari Kabupaten Bogor. Dan labelingnya Alhamdulillah Google Certified Educator Level 1 kemarin ya. Dan kami di dalam kegiatan ini juga dalam rangka berupaya untuk bisa nanti bersama-sama untuk tembus ke level 2, level trainer dan sebagainya. Kemudian saya juga Duta Rumah Belajar ya, Jawa Barat tahun 2019. Dan Alhamdulillah hari ini juga menemani sahabat-sahabat guru penggerak di Kabupaten Bogor sebagai pengajar praktik guru penggerak. Teman-teman nanti bisa silaturahim ya, berkunjung, saling follow ya, saling berteman ya, baik di Facebook, Instagram maupun di YouTube saya ya, kita sama-sama saling berbagi, menginspirasi untuk kebaikan. Dan sahabat saya yang kedua, silahkan saya beri kesempatan nih ya, berkenalan dulu. Siap, terima kasih Kang Dero, mohon izin Bapak Ibu, Assalamualaikum. Saya Rola Fadila, saya adalah guru sejarah di SMA Negeri 1 Cikancung, Kabupaten Bandung. Alhamdulillah saya juga mempunyai labelnya sama ya, kita sama di Google Certified Educator Level 1. Dan kemarin saya bangga bisa menjadi finalis Sahabat Mah Belajar dari Jawa Barat tahun 2020. Mudah-mudahan tahun depan lolos Kang ya. Amin. Amin. Bisa ikuti saya di Facebook Rola Fadila, Instagram dan YouTube-nya. Kita mau berbagi dan berkolaborasi untuk seputar blogspot. Silakan Kang lanjut. Oke, baik teman-teman semuanya. Nah itu kami yang hari ini diberikan amanah untuk menyampaikan materi ini. Teman-teman, sebelum kita memulai satu aktivitas, saya terbiasa dan Pak Rola juga sama ya teman-teman di GG maupun di DRB, kita ingin memotivasi diri kita ya, kalau untuk belajar itu bisa
mempelajari, berkarya, dan sebagainya. Saya kira itu banyak link-link yang tersedia. Tapi yang paling penting dalam sebuah kebersamaan, ekosistem kebaikan seperti ini adalah bagaimana kita bisa berada dalam satu komunitas yang saling mengingatkan, dan saling mengingatkan. Kenapa harus diingatkan? Karena manusia ini tempatnya lupa, teman-teman semua. Maka dalam rangka untuk mengingatkan kebaikan itu, nah, kami terbiasa ya punya quotes atau kutipan-kutipan yang bisa memotivasi kita untuk lebih dahsyat dalam belajar dan berkarya. Saya ingin bertanya kepada kita semua, apa kekuatan kita, teman-teman semuanya? Nah, ternyata di era hari ini, ya, dengan tantangan digital yang luar biasa di tengah pandemi yang semakin naik begitu, ternyata teman-teman, kita ini sekarang bukan eranya untuk bersaing, tapi kita hari ini adalah eranya untuk berkolaborasi, teman-teman. Kalau dulu zaman-zaman kurikulum lama, ya, kita mengejar untuk jadi juara 1, ranking 1, sampai ranking 10, top 10, dan sebagainya. Yes, persaingan membuat kita lebih cepat, teman-teman. Tapi harus dipastikan, kolaborasi justru membuat kita lebih baik. Apa yang kita cari? Apakah yang lebih cepat atau yang lebih baik? Tentu yang kita sepakati adalah kebaikan, yang lebih baik. Apalagi kalau sudah baik dan ternyata cepat. Jadi kalau kita sepakati hari ini, room kita hari ini tersaji, kegiatan ini di belakangnya ada orang-orang hebat yang menginspirasi dengan cara berkolaborasi, menurunkan ego, menaikkan tingkat partisipasi, yang akhirnya hari ini kegiatan keren kita bisa terlaksana, teman-teman. Jadi mari kita sepakati bahwa hari ini, ya, saya dengan Kang Rola dan juga dengan tim, kita bukan dalam rangka untuk bersaing menjadi lebih cepat. Tapi kita ingin dengan kolaborasi, kita ingin hasil karya kita adalah menjadi lebih baik, teman-teman semuanya. Keren. Dan dalam bahasa nenek moyang kita, Parola, ya, kolaborasi itu kan erat kaitannya dengan gotong royong, betul ya Kang ya? Betul sekali. Ya, dengan gotong royong itu sudah ada ya, bahkan di profil pelajar Pancasila salah satunya adalah gotong royong. Makanya sama-sama teman-teman, jadi yang terkeren itu adalah tim yang bagus itu bukannya tim yang memiliki kemampuan sejenis, namun tim yang saling melengkapi. Rumah teman-teman yang mewah, yang luar biasa, itu bukan karena besinya menonjol, tetapi karena kombinasi unik dari besi, dari semen, dari batu, dari kayu. Tapi ternyata semuanya saling menguatkan, malah yang terlihat hanya cat ternyata. Cat yang perannya hanya untuk mempercantik lipstick ya, seperti itu. Nah, jadi semuanya ada kolaborasi, teman-teman ya. Kita tidak perlu saling menonjolkan satu sama lain, tapi kekuatan kita adalah dengan berkolaborasi bersama yang pada akhirnya kita akan menjadikan bangunan kebaikan ini lebih luar biasa. Sepakat, teman-teman ya? Boleh yang sepakat dituliskan di kolom channel YouTube kita ya, silakan dituliskan sepakat, dan kita akan bawa oleh kebaikan ini ke sekolah teman-teman dan juga ke komunitas teman-teman. Oke, next, ya, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu berkomentar ya. Ya, boleh komentar ya. Baik, teman-teman. Nah, ini sedikit ya, kita bicara secara teoritis tentang blog ya. Saya yakin di antara teman-teman ini ya, termasuk kita semua sudah terbiasa ya membuat blog. Dan saya lebih senang menyebut blog itu adalah sebagai diary ya, diary masa kecil saya ya, zaman-zaman SD SMP mungkin nih Kang Rola nih ya, zaman-zamannya cinta monyet ya, suka menulis kan di diary gitu ya. Nah, sekarang tervisualkan dalam bentuk digital ya, kita kenal istilah blog. Catatan kita ya tentang perjalanan kehidupan, tentang hal-hal unik, praktik-praktik baik pembelajaran, sebaiknya memang kita tuliskan dalam media digital yang itu lifetime-nya akan seumur hidup ya, teman-teman, tidak akan terhapus. Oke, jadi kalau kita definisikan secara sederhana, blog itu adalah website sebenarnya yang mengandung konten personal. Nah, ini kontennya personal gitu ya, dalam bentuk artikel, video, foto, dan nanti ada fasilitas untuk link ke website lain yang disediakan oleh penulis. Jadi teman-teman semuanya ya, mari kita sama-sama menginspirasi gitu ya, kita membuat blog yang keren, yang setidaknya itu sekarang sudah tidak zaman lagi sepertinya Kang Rola ya, ketika pengawas bertanya, coba mana portofolionya, kita kasihkan setumpuk kertas, modul dan sebagainya. Wah, itu sudah eranya, era zaman milenial, teman-teman ya. Di generasi kita hari ini ya, yang milenial, betul, kita harus berbasis digital, salah satunya dengan blog. Oke, next. Ya, nah teman-teman, ketika nanti kita bicara tentang blog, ya tentu nanti kita harus paham dulu ya bagian-bagian dari blog kita itu apa. Nah, ini ada blog keren nih dari sahabat saya nih ya. Nah, ini Pak Rola ini termasuk dengan Kang Asep, blogger yang luar biasa gitu. Saya juga banyak belajar gitu ya dari beliau-beliau ini gitu kan.
Jadi Historia Studies Club ini, nah nanti struktur blognya kita harus paham dulu teman-teman ya, ada header, ada navbar gitu kan. Header itu biasanya terletak di bagian atas blog ya. Kemudian dia Betul. ya isinya tentang judul, deskripsi, dan menu blog. Nah, disarankan memang yang unik-unik. Nah, seperti ini ya, Historia Studies Club gitu kan, atau hal-hal yang mengundang ketertarikan orang untuk menjadi user di blog kita gitu, yang memikat mereka untuk bisa tertarik lah paling tidak ya, sebelum masuk ke konten kan tertarik dulu gitu. Berarti kita harus membuat header kita ini membuat menarik banyak orang untuk membaca ke blog kita. Dan yang kedua adalah navbar ya, atau navigasi bar gitu kan. Nah, ini biasanya terletak di atas header teman-teman ya. Boleh sambil ditunjukkan ya sama Kang Rola. Nah, ini fungsinya yaitu untuk mempermudah editor ya nanti dalam bentuk pengelolaannya. Apakah nanti akan ngepost blog baru, menambahkan konten dan sebagainya. Nah, nanti kita akan praktik lah secara lebih khusus dengan Kang Rola. Saya menyampaikan sedikit tentang teoritisnya dulu. Oke, next Kang. Oke. Kemudian ada main blog, ada sidebar, dan ada footer ya. Nah, ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Biasanya main blog itu terletak di bagian tengah blog ya. Nah, berisi postingan-postingan blog ya, yang pada bagian ini tentu saja nanti ada judul, tanggal, nama penulis, serta kolom komentar. Dan saya yakin juga untuk blog ini semua pernah saya yakin berkunjung ke blog siapa gitu ya, blog otomotif, blog online, jualan online dan sebagainya gitu. Nah, kalau mereka bisa seperti itu sampai menjadi blogger terkenal ya, menjadi nomor 1 di engine search-nya Google ya, kenapa kita juga tidak? Dan kita manfaatkan untuk kebaikan teman-teman, yaitu untuk berbagi inspirasi praktik-praktik baik pembelajaran untuk para siswa kita. Oke, kemudian sidebar dan footer nanti kita akan ulik lebih jauh ya teman-teman pada saat kita praktik nanti. Nah, itu sebelah kanan itu teman-teman ya, itu bagian dari sidebar, kemudian footer ya. Nah, di footer itu biasanya ada di paling bawah ya, di paling bawah blog. Nah, itu biasanya berisi tentang pemilik ya, apakah dia kontak atau subscribe-nya gitu kan, untuk diisikan alamat email dan sebagainya. Oke Kang, next. Nah, kita harus tahu juga ya, sebagai guru nih kita mau memposisikan di mana ya. Kita harus paham jenis-jenis blog yang akan kita rancang itu seperti apa. Tentu kita semuanya, jangan-jangan ada juga yang bisa mendua sebenarnya ya. Dia punya blog pelajaran, dia juga bisa punya blog konten memasak gitu ya. Nah, ini Kang Rola, sahabat saya nih, salah satu DRB gitu ya. Ternyata di samping mengelola media dan juga video pembelajaran, dia juga sukses di tutorial Kang ya, ada tutorial hijab, tutorial make up dan sebagainya gitu ya. Wah, keren. Ternyata bisa multifungsi gitu ya, bisa ya, kalau ternyata kecerdasan kita luar biasa ya, silahkan gitu kan, bisa paralel nanti mengelola blog untuk pembelajaran, mengelola blog untuk mungkin komersil ya, untuk online dan sebagainya gitu. Oke, jenis-jenis blog apa saja teman-teman? Nah, ini kita lihat di sini. Yang pertama, nah pasti sudah tahu ya, blognya Raditya Dika ya. Ini kan sangat terkenal juga ya. Nah, itu termasuk jenis konten blog pribadi teman-teman. Nah, biasanya kan kalau konten blog pribadi ini isinya sangat bebas ya. Nah, itu yang saya katakan tadi ya, diary itu ya, zaman-zaman dulu gitu ya. Ini termasuk saya juga, makanya saya nggak mempublish dulu blog saya Kang Rola. Jadi tujuan utamanya saya belum publish keluar dulu, itu hanya untuk menyimpan kenangan-kenangan, praktik baik dan sebagainya yang sifatnya privacy gitu. Makanya ketika ditanya mana blognya, tunggu dulu ya. Nah, ini ada hal-hal yang tahu media, nanti netizen rame lah ya. Nanti ada viral Pak. Kenapa kan? Publish langsung viral, dipublish langsung viral blognya. Iya, makanya disimpan dulu ya, nanti coba saya rapikan lagi untuk kepentingan pembelajaran. Oke, yaitu biasanya berisi tentang apa sih blog pribadi itu ya? Itu ada cerita liburan, pengalaman sekolah ya, semuanya berkaitan dengan cerita-cerita pribadi ya. Nah, ini yang lebih keren, atau bahkan tentang kisah asmaranya. Nah, itu yang makanya saya tidak viralkan dulu kan, khawatir ya kalau blognya harus diedit dulu gitu. Nah, teman-teman itu bisa masuk ya ke blognya Raditya Dika ya, atau ke Agus Mulyadi. Nah, itu bagaimana menjadi seorang blogger yang keren gitu kan, yang kemudian mampu membuat sebuah buku ya dari blog yang ditulisnya itu, yang pada akhirnya kemudian menerbitkan sebuah buku yang keren. Bahkan mungkin beberapa ada yang difilmkan ya, yang Raditya Dika itu. Oke, itu yang pertama ya teman-teman semua, tentang blog pribadi. Kemudian yang kedua, itu kita bicara tentang blog profesional. Nah, kalau ini contohnya sugeng.id, boleh nih dia diklik ya. Tadi saya sudah coba-coba klik ya, luar biasa itu. Nah, itu blog profesional gitu kan, ya salah satunya dia
jualan tentang template ya, template dari blogger itu gitu. Nah ternyata blog juga kalau dikelola secara profesional dan dengan keyakinan begitu ya, itu bisa menjadi sumber rezeki bagi kita gitu ya. Asal kita harus tahu ya tips and triknya seperti apa, bagaimana membuat kemudian mempublish blog kita sehingga menjadi profesional dan dicari banyak orang, teman-teman. Makanya kita harus paham dulu kompetensi kita ke arah mana gitu. Dan sebaiknya fokus ya di bidang tertentu, jangan bercabang seperti tadi ya, khawatirnya tidak bisa gitu seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, jadi ada blog pribadi, ada blog profesional, dan nah ini konten marketing nih. Kalau ini sudah beda lagi, ini yang saya ceritakan tadi ya, blog bisnis ya. Nah di sini salah satunya adalah blog yang dari apa ya, Respiro ya, toko online Respiro. Nah, itu ada jualan jaket di situ teman-teman. Pas dicek harganya, wah luar biasa itu. Tapi emang bagus ya, sampai bisa mendetail, diklik. Respiro kan. Pakai Respiro juga. Oke, saya ketinggalan berarti. Ya, oke. Nah ini Kang Rola nggak apa-apa ini ditampilkan merek nih, kita di endorse nggak ini? Mudah-mudahan nanti. Mudah-mudahan ya adminnya Respiro mendengar, paling tidak ya ada 2 jaket melayang ke sini nanti ya. Siap. Oke, nah ini detail sekali teman-teman ya, kalau masuk di toko online Respiro ini silakan diklik, itu sampai kita bisa mengklik zoom gitu kan, barangnya itu sampai terlihat ya, enggak sampai benangnya gitu ya. Jadi ketika di zoom itu kita bisa tahu diputar-putar gitu ya, digeser dengan teknologi Google itu, kita bisa melihat kualitas barangnya seperti apa. Artinya ini dikelola secara profesional, dan kalau memang kita mampu untuk tadi fokus itu ya, di samping kita punya konten untuk pembelajaran, bisa saja dengan blog ini menghasilkan rezeki yang luar biasa untuk kita. Oke, itu jenis-jenis blog. Dan sekarang nih, nah sebelum Kang Rola nanti praktik teman-teman dan kita akan diskusi lebih jauh nih, bagaimana nih tips membuat blog yang kece. Nah, Kang Rola, kece ini apa ya padanan di bahasa Indonesianya? Keren, cetar, membahana. Oh, kece itu keren, cetar, membahana, luar biasa lah ya. Itu keren bahasa, sebetulnya ya kece itu. Bahasa zaman now itu. Bahasa zaman now ya. Oke, bagaimana teman-teman caranya ya? Ini tips singkatnya. Yang pertama ya berbasis konten dan kreativitas teman-teman. Ya, konten itu adalah kunci sukses ya dalam sebuah blog. Seberapa penting konten tersebut untuk pengunjung, nah itu tentunya berbanding lurus ya dengan banyaknya visitor atau orang yang mampir ke konten kita. Nah, pastikan tadi kontennya harus yang unik ya, yang kreatif, yang memang diburu dan dicari banyak orang. Apalagi di tengah mager di rumah aja seperti ini, sampai tanggal 20, tidak boleh kemana-mana gitu ya. Harus ada di rumah terus gitu kan, di rumah saja. Nah ini tentu ya mohon maaf ya, ternyata pandemi juga bagi beberapa kalangan itu ternyata bisa menjadi sesuatu yang mendatangkan hikmah ya. Artinya lahir kreativitas. Karena biasanya Kang Rola, kreativitas itu hadir justru dalam keadaan kepepet biasanya ya. Ya, oke. mendadak. Cenderung kita ketika dikejar-kejar anjing misalkan ya, kita sudah bingung gitu kan, tapi ketika dalam keadaan kepepet ya akhirnya timbul kreativitas. Tapi yang terkeren tentu adalah kreativitas yang kemudian direncanakan dan kemudian diaktualisasikan dalam bentuk konkret begitu teman-teman. Jadi yang pertama adalah lahirkan konten yang unik dan munculkan kreativitas yang tanpa batas. Nah, bagaimana cara menghasilkan kreativitas itu? Ya tentunya tidak mungkin kalau tanpa membaca dan melihat. Makanya rajin-rajinlah berkunjung ke blogger-blogger yang keren, ya mulai dari situ membuat perlahan. Nah, mudah-mudahan itu akan menghadirkan kreativitas yang luar biasa ke depannya. Kemudian yang selanjutnya, tips yang kedua selain konten dan kreativitas adalah tentang gaya tulisan teman-teman. Ya, mungkin gaya penulisan ini bagaimana cara kita mengungkapkan pikiran ya dalam karakteristik bahasa, individu, periode, sekolah atau bangsa. Nah, saya ingin menekankan bahwa kalau teman-teman pernah ya membaca tulisan dari Asma Nadia ya. Nah, beberapa di pembatik yang 2020 kalau nggak salah menjadi pemateri ya beliau ya. Bu Asma Nadia itu tulisannya renyah sekali gitu ya, natural gitu kan. Kemudian mengalir bahasanya gitu. Sehingga kemudian diangkat menjadi sebuah novel dan kemudian bisa tayang di televisi. Nah, diupayakan gitu kan, teman-teman juga bisa membuat secara natural tulisan ini ya, menjadi diri sendiri ketika melakukan atau menulis di dalam blog itu. Dan harus diperhatikan ejaan, tata bahasa, tanda baca, gaya penulisan itu adalah harus merupakan pilihan kata-kata yang terstruktur dari sisi kalimat maupun paragrafnya, sehingga nanti akan menghasilkan gaya bahasa yang efektif dan efisien, sehingga nanti mampu dicerna oleh para
visitor yang masuk ke dalam blog kita. Jadi pastikan ketika menulis jadilah diri sendiri ya, tidak perlu meniru orang lain sehingga nanti rasanya akan beda ketika dibaca. Ya tulisannya sangat mengalir, natural dan itu lebih mengenyangkan pikiran kita daripada tulisan yang dibuat-buat nanti ujung-ujungnya akan menjemukan gitu teman-teman ya. Oke, itu tips Kang yang Nero, kedua. butuh Ya. berapa lama nih untuk menjadi diri sendiri? Itu Kira-kira tentu kita butuh butuh berapa lama nih? Ya, tentu untuk menjadi diri sendiri ya harus yang paling penting itu kita memahami dulu potensi diri kita ya. Nah, di tengah kesendirian, di tengah me time-nya teman-teman bisa bertanya nih ya dalam diri kita sendiri gitu ya. Sebenarnya expertnya itu di bidang apa gitu. Jangan memaksakan di satu bidang yang contoh saya dalam menulis itu agak lemah Kang Rola. Makanya butuh waktu gitu. Tapi kalau dalam berbicara alhamdulillah agak cepat gitu. Sehingga kadang menulis tuh ya saya bicara aja dulu dari apa yang saya bicarakan kemudian saya tuliskan gitu. Artinya profil belajar kita, gaya belajar kita setiap kita beda-beda. Dan bukan berarti teman-teman yang hari ini belum bisa menulis blog, mungkin kecerdasannya di tempat yang lain. Ya, di public speaking. Ada juga teman-teman yang tidak bisa berbicara, ya kurang lancar ketika harus berbicara, tapi dalam sisi tulisan keren. Jadi tidak perlu menyesali karena setiap kita, ragam kita adalah unik. Kita semuanya memiliki kecerdasan masing-masing untuk mengaktualisasikan kecerdasan kita masing-masing tentunya. Seperti itu, Kang. Luar biasa. Mantap. Yang selanjutnya masih ada nih. Nah, ini teknis blog ya, teman-teman ya. Nah, ini tentu juga harus menjadi fokus ya. Tulisan keren, kemudian gaya tulisan yang juga nyaman dibaca, enak dibaca, ya tentu juga harus ditunjukkan dengan kualitas tampilan blog yang lebih bagus. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana tampilan fisik dari sebuah blog itu, headernya, navbarnya, main blog, sidebar, dan footernya itu harus benar-benar mencerminkan apa yang dibutuhkan oleh banyak orang. Kuncinya adalah menarik teman-teman ya. Kita lihat nih sebuah perusahaan sepeda motor gitu ya, merek tertentu. Sebenarnya mesinnya itu-itu juga, tapi karena hanya bodinya dipermak sedikit, harganya jadi berbeda gitu. Yang ini lebih futuristik gitu, yang ini lebih kolonial. Nah, hanya beda sedikit ya dipermaknya gitu. Karena kecenderungan masyarakat kita hari ini memang melihat bentuk ya, melihat tampilan gitu. Nah, makanya itu harus jadi kekuatan kita bisa fokus gitu kan apa kebutuhan user kita. Ya tentu yang lebih keren adalah ketika tampilannya eye catching, sedap dipandang, nyaman dilihat, dan ternyata kontennya juga linear dengan apa yang tersaji dalam penampilan blognya itu. Oke. Selanjutnya kan. Nah, yang terakhir adalah inovatif dan leadership teman-teman ya. Nah, ini untuk teman-teman yang hari ini tertarik gitu kan, dan memang kami mengajak untuk membuat blog ini, jadilah guru-guru yang inovatif dan leadership teman-teman ya. Nah, ini inovatif itu artinya menghasilkan inovasi, dan ciri dari sebuah inovasi itu adalah kebaruan teman-teman. Ya, tentu tidak harus dari nol, tapi ketika kita mengembangkan satu model atau media pembelajaran tertentu, dan ternyata itu berhasil di kelas kita, nah itu bisa kita angkat sebagai tulisan di blog kita teman-teman. Nah, mudah-mudahan berbagai tips ini ya memotivasi kita untuk kemudian tergerak dan mau mencoba mempraktekkan. Nih setelah ini kita akan praktek ya, siap-siap ya. Kita akan membuat blog bersama ya. Pastikan nanti kehadiran kita selama 3 hari ini ada produk yang bisa dihasilkan teman-teman. Itulah semangatnya, belajar, berkarya, berkolaborasi, ya, berbagi, bergembira, dan ujung-ujungnya mencapai keberkahan teman-teman. Ya, belajar untuk kita, berkarya untuk para siswa kita, berkolaborasi, berbagi untuk mencapai kemanfaatan dengan teman-teman kita, bergembira untuk menaikkan imunitas kita, dan keberkahan adalah ujung dari kehidupan kita teman-teman semuanya. Jadi pastikan apapun yang kita lakukan semangatnya tadi ya, belajar, kemudian berkarya, berbagi, berkolaborasi, bergembira, dan mencapai keberkahan tadi. Oke, saya kira untuk materi selesai. Nah, ini dia yang terpenting teman-teman. Quotes yang disampaikan oleh Mary Ebner Eisenbach, hanya ada satu bukti dari sebuah kemampuan. Apa buktinya? Tindakan. Teman-teman hari ini sudah mendengar pemaparan singkat dari yang kami sampaikan. Selanjutnya dengan Kang Rola kita akan sama-sama bertindak aksi nyata untuk membuat blog kece. Mudah-mudahan kami berharap kehadiran DRB, SRB, dan juga GEG di forum ini benar-benar mampu menginspirasi teman-teman untuk menghasilkan karya fenomenal. Fenomenal itu bukan tentang wah keren dan sebagainya, tapi adalah kepuasan batin tatkala kita mampu menghadirkan kebaikan dalam bentuk produk yang berpihak pada siswa kita, teman-teman. Jadi pastikan ya, hari ini kita akan sama-sama praktik. Mudah-mudahan blog masing-masing kita nanti bisa berbagi ya di grup Telegram masing-masing. Pak, aku sudah buat blog ini, aku sudah ini. Nah, itu kalau keren nanti ya bisa lah nanti kita adakan pameran blog ini nih ya, alumni dari GWE
DRB Jabar ini dan SRB Jabar ini ya. Mudah-mudahan keren ke depannya. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya kita akan menyaksikan bersama ya untuk praktik yang akan disampaikan oleh Kang Lola. Oke, sekarang gantian saya yang memandu ya. Kang Lola siap? Siap. Oke, Siap. next silakan. Oke. Alhamdulillah, Kang Deni luar biasa. Tadi saya nyimak action ya, jangan sampai NATO, no action, talk only. Jadi kita harus betul-betul action. Siap. Bapak Ibu semuanya, Kang Deni ini salah satu DRB favorit saya ketika dulu saya jadi pemantik level 4. Saya tercengang-cengang melihat beliau memandu acara di ribuan peserta ya, hampir 1.000 ya. Hampir 1.000 peserta. Itu saya pengen bisa gitu ngomong kayak Kang Deni ini. Sekarang kita di room yang sama, luar biasa. Ini salah satu motivator saya. Bapak Ibu, sudah punya blog? Nah, ini adalah salah satu blog. Sebetulnya blog ini dibuat dan disempurnakan oleh saya. Menurut saya disempurnakan ketika mengikuti pematik Bapak Ibu. Jadi harus ada menu-menu ini sosialisasi mau belajar, kemudian menu-menunya. Awalnya blog saya itu acak-acakan. Jadi Bapak Ibu ketika melihat blog, tampil memang itu nomor 1. Ini untuk di headernya saya sematkan logo-logo karena di sini memuat ada dari rumah belajar, postingan dari Revo, kemudian acara kita. Ini betul-betul menjadi sumber pengetahuan di blog ini. Jadi ini sepertinya disebut blog personal, tapi bisa dijadikan blog profesional karena memang ini memuat informasi kependidikan saya, informasi tentang pengajaran. Nah, seperti itu. Dan alhamdulillah blog saya ini sudah masuk AdSense, Kang Deni ya. Sudah ada iklannya nih Bapak Ibu nih. Ini iklannya disematkan dari AdSense YouTube ke sini, ke blog. Jadi jika Bapak Ibu punya channel YouTube, kemudian sudah lolos AdSense, silakan sematkan link iklannya ke blog. Jadi ini betul-betul bisa diintegrasikan. Ini hanya contoh Bapak Ibu ya. Contoh blog yang kece menurut saya. Ini headernya, kemudian ada menu-menunya. Nah ini postingannya, main blognya, sidebarnya. Tadi ini link. Ini akun pembelajar nih. Kita klik di sini linknya, kemudian kita bisa melihat. Ini link utama kita, belajar.id. Nah di sini sumber semuanya tentang kegiatan kita ada di sini semuanya. Nanti Bapak Ibu silakan sematkan ya. Nah, kemudian ini portal rumah belajar. Nah ini adalah sumber untuk para duta rumah belajar, sahabat rumah belajar, pembatik dan semuanya. Di sini kita bisa login dan mengikuti kegiatan pembatik. Nah, ini labelnya, label itu ini adalah tempat menghimpun materi-materi di satu. Jadi pengelompokan label itu. Nah ini penting, ini juga harus ditampilkan Bapak Ibu. Kenapa? Seperti YouTube atau blog, itu biasanya kan ada yang suka tidak ditampilkan. Nah ini bagusnya ditampilkan juga pengikutnya, statistiknya. Bukan untuk ria, tapi untuk memperlihatkan bahwa blog ini hidup. Ini alhamdulillah baru 52.000 yang menontonnya. Pengikutnya baru 227. Nanti Bapak Ibu silakan ikuti juga blog saya, follow, kemudian ikuti. Nanti di sini kita bisa berbagi. Nah, ambil contoh, kita ambil sumber belajar. Di menu sumber belajar, di sini adalah materi-materi kependidikan kita. Di sini materi sejarah semua. Di sini nggak akan ada fisika, Kang Deni. Di sini sejarah semua. Saya tidak akan posting fisika. Iya, ini materi-materi saya. Nah, materi-materi pembelajaran. Nah, ini video yang kemarin pembatik juga. Ini kan video yang level 3 nih saya masuk. Kemudian di menu berikutnya, PPDB nih sedang berjalan nih PPDB nanti sampai tanggal 9. Ini PPDB, alhamdulillah kemarin juga saya di panitia PPDB provinsi. Jadi ini saya posting untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan PPDB sehingga para peserta didik atau para pendaftar bisa mencari informasi di sini. Nah, ini lengkap sekali, alhamdulillah. Kemudian ada ini tutorial editing video. Ada sedikit juga lumayan dasar-dasar Wondershare Filmora, kemudian cara installnya. Jadi ini saya blended, saya gabungkan ke pendidikan, tutorial, dan informasi-informasi seputar yang lainnya.
di dalam satu blog ini. Meskipun ini judulnya kan History Studies Club. Jadi Bapak Ibu silakan bisa lebih kreatif untuk membuat blog yang eye catching dan betul-betul terstruktur. Bapak Ibu siap ya? Kita cek ada apa di sini. Bapak Ibu silakan login di blognya. Ini adalah menu tampilannya untuk di Blogger. Kang Rola, Siap? link masuk ke blognya apa katanya? Mungkin linknya. Oh iya, saya ini ya sematkan linknya sebentar. Kang Asep bisa bantu? Siap, saya ketikkan Ya. Kang Rola. Siap. Oke. Itu ada YouTube juga. Nanti YouTube Kang Asep juga disematkan. YouTube Kang Deni juga. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tampilan pertama kita membuka Blogger. Ada postingan, kemudian statistik, ada komentar sebentar. Nah, yang pertama yang akan kita lihat yaitu tadi navbar. Nah, ini dia. Ini bisa ditampilkan atau dinonaktifkan. Jika ditampilkan, maka akan muncul di paling atas, di atas header. Jika dinonaktifkan, maka tidak akan terlihat. Kemudian yang paling utama tadi header. Kita klik di sini edit. Nah, nanti Bapak Ibu yang suka ngedesain di Canva, itu silakan membuat header dengan resolusi yang tadi disematkan. Silakan berkreasi untuk membuat header yang ciamik, yang keren ya. Ini silakan. Kemudian tulis nama blognya. Ini nanti bisa diedit, deskripsi blognya. Nah, kemudian ini penempatan gambarnya. Yang paling penting ini, susutkan agar sesuai. Ini gambar akan disusutkan selebar 752 pixel. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, kolom. Nah, kolom halaman ini adalah untuk menu. Nah, ini beranda, hubungi saya profil. Jika ada yang baru, bisa menyebutkan di sini. Nah, ini baru-baru semua. Ini adalah link sesuai labelnya. Jadi, untuk memasukkan di menu yang barunya, nanti labelnya kita sematkan. Salah satu labelnya, nanti bisa masuk ke menunya. Seperti itu. Bapak Ibu diikuti saja, nanti prakteknya bisa setelah ini, bisa bersamaan, nanti bisa nonton rekamannya ya. Nah, ini profil nih. Tampilkan tentang saya, berarti akan menampilkan tentang saya. Tadi yang sudah disampaikan, cari blog ini. Daftar link penting. Ini dia, ini saya simpan di paling atas, akun belajar, akun pembelajar, belajar ID, portal rumah belajar, IG. Nah, ini saya juga ikutan di Sagusa Blog ya. Dulu Bapak Ibu yang ikut di Sagusa Blog, dulu pernah bertemu dengan saya, barangkali ya. Ini blog siswa. Nah, tadi ini footer. Nah, footer. Ini saya footernya tidak disematkan, tapi ada di atribusinya. Ini dia pengikutnya. Pengikut. Statistik blog. Nah, Bapak Ibu, ini adalah menu tata letak. Sekarang kita cek di postingan. Bagaimana kita memulai postingan yang menarik. Ini Kang Den, saya sudah buat postingan hari ini loh. Siap. Pasti keren. Kita akan publish ya. Ini tadi saya bikin dulu. Jadi narasinya mohon maaf, betul-betul dadakan. Nah, ini adalah tampilan pertama kita akan publish. Paling pertama silakan sematkan judulnya. Ini judul. Ini seperti dari materi tadi Google Site ya. Mirip dengan materi Google Site. Ini JPEG-nya. Nanti Bapak Ibu bisa memulai dengan JPEG. Saya lebih senang memulai dengan JPEG karena nanti ketika muncul di beranda JPEG-nya dulu. Gambarnya dulu, bukan narasinya. Nah, nanti silakan diklik di sini, kemudian upload dari komputer atau dari sumber lainnya. Nah, kemudian pilih filenya, cari di sini gambarnya. Nah, ini banyak gambarnya. Setelah itu nanti akan masuk ke sini. Penempatannya bisa kecil, sedang, besar, sangat besar. Ini saya pakai sangat besar, tapi memang ini resolusinya sangat kecil. Betul tadi kata Kang Chen, semakin besar gambarnya, resolusinya akan berat juga. Jadi usahakan jangan terlalu besar. Pakai resolusi yang kecil. Nah, ini sudah. Ini narasinya saya sematkan. Ini jadwalnya. Kemudian salah satu dari tampilan slide-nya saya sematkan di sini.
sudah mulai menulis di sini. Ini tulisannya ada yang kopas juga. Bapak Ibu, membuat blog itu kadang-kadang sangat simpel. Saya sering membuka blog profesional milik apa perusahaan-perusahaan berita atau blog yang sudah keren-keren. Contoh ini saja, pengumuman CPNS di mana-mana muncul dari website mana blog sama. Lihat narasinya. Narasinya itu hampir mengkerucut. Sama. Jadi di sini yang paling penting itu kreatif, bagaimana narasinya itu kita create kembali, ya sampai kita kopas, apalagi terlihat hurufnya berbeda itu kan terlihat kurang profesional. Jadi meskipun ada istilah kopas, meskipun kita memang menyalin dari sumber mana atau dari blog mana, usahakan narasinya kita create kembali, jangan sampai betul-betul kopas. Nah ini saya salin nih tadi dari Niaga Hoster. Nah ini yang berbeda Bapak Ibu. Tadi ini mudahkan untuk gambar ya, ini teksnya. Yang berbeda adalah menyematkan YouTube, video. Video YouTube itu tidak disematkan linknya saja, tapi harus disalin tempel. Kita ambil contoh, ini dari YouTube saya. Bapak Ibu di subscribe juga ya, Rola Fardila langsung. Kita tadi dari pembatik ya, kita cari pembatik. Ini kita cari pembatik dulu. Nah, sedang live di sini. Ini materinya hari ini. Nah, keren kan? Nah, materi kita ini ada Bapak Ibu, terima kasih, tetap semangat. Kita klik bagikan. Kemudian jangan salin. Jika salin akan masuk file link YouTube-nya saja, tapi sematkan. Nah, ini dia. Ini kita salin. Ini kita salin, otomatis salin, sudah. Kemudian kita kembali ke sini, tapi kita klik di pojok kanan, pojok kiri ya, tampilan HTML. Nah, ini rumit, Kak Asep, ini rumit ya, Kang Den. Coding. Bahasanya ya. Tapi nggak perlu dibaca kan? Nggak perlu dibaca, kita nggak akan ngerti. Kita salin di sini, misalnya kita tempel di sini. Nah, ini dia. Iframe lebarnya 560, tingginya 315, ini link YouTube-nya. Ini akan masuk ke blognya. Ini saya hapus kembali. Kita back. Kita kembali ke tampilan menulis. Nah, sudah masuk, tapi ini belum muncul nanti di preview-nya ya. Nah, ini terakhir kita closing. Kemudian kita akan cek. Kita akan cek dulu. Ini tampilan sementara hasil postingan hari ini. Membuat blog kece dengan Blogspot, Google for Education. Ini JPEG-nya, narasinya, JPEG kembali. Nah, ini tentang Blogspot, struktur blognya tadi materi Kang Den. Nah, membuat blog kece dengan Blogspot ini YouTube-nya. Jadi setelah membaca narasi, penonton atau yang menyimak itu akan dimanjakan dengan nonton videonya. Kita klik di sini, langsung masuk ke YouTube-nya. Nah, seperti itu nanti ini akan muncul di sini. Oke. Langkah berikutnya Bapak Ibu, setelah kita membuat narasi, naskah, dan sampai ke videonya, sekarang kita jalan-jalan ke menu kanan. Ini penting untuk menerapkan SEO, Search Engine Optimization. Labelnya berarti di sini kita cari, ini label sejarah aja. Kita labelnya Google for Education. Nah ini. Kita masukkan ke label Google for Education biar masuk ke kelompok materi Google. Kemudian, deskripsi penelusuran ini penting, kita salin di sini. Kita salin, dan tempel di deskripsi penelusuran. Nah, ini maksudnya apa? Ini adalah untuk ketika orang lain mencari cara membuat blog kece, cara membuat blog keren. Nanti akan masuk ke sini. Salah satunya akan menempel ke beranda kita. Oh, itu tipsnya ya, Kang ya? Biar bisa dicari ya? Seperti di YouTube ada tag dan hashtag. Nah, ini tagnya di sini. Keren, ya. Pantesan yang saya jarang ada yang berkunjung, ternyata salah di sini. Iya, belum disetel itu. Nah, ini kita di Blogspot memberikan space 150 karakter untuk deskripsi penelusuran. Jadi ini biasanya saya kopas saja, bisa saja tambah membuat blog keren misalnya. Apalagi kemudian
Blogspot. Ini teman-teman boleh dicatat ya. Ini ilmu luar biasa biar masuk di Google ya, Kang Rola ya. Langsung ya. Ya. Jika sudah oke, jika sudah yakin, kita publish. Tapi nggak apa-apa, nanti kan bisa diedit lagi. Iya. Kita publish, iya, bismillah. Wow, sudah publish nih. Kita cek di blognya. Nah, teman-teman bisa menyimak ya di blognya Parola ya. Postingan ini sudah ada ya. Wow, ini dia. Iklannya keren nih, iklan dari Huawei. Nyambung ya, ini kan tentang teknologi, kita berbicara Google nih, iklannya dikasih Huawei. Nah ini dia, oh, ini thumbnailnya, thumbnail YouTube, senada dengan thumbnail di blognya. Nah ini postingannya. Yang terakhir dia tuh YouTube-nya, jadi bisa dimanjakan nonton YouTube di sini. Bisa nonton di sini, bisa kita klik di YouTube-nya. Diperbesar saja di YouTube. Nah, nanti akan diarahkan ke YouTube-nya. Keren ya, keren Bapak Ibu, juara. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Itu betul-betul basic, Kang Den ya. Ini betul-betul basic. Betul. Kita Dan kembali ke teman-teman sini. bisa ya mencoba ya, Kang Rola ya. Ya, jadi membuat Google Site, kemudian blog di Blogspot. Ada satu lagi blognya di WordPress ya. Silakan dicoba, silakan tutorial banyak silakan. Saya lebih senang bermain di Blogspot karena di sini fitur-fiturnya sederhana, sangat mudah sekali. Jadi kita betul-betul basic, meskipun kita pemula tapi bisa mengikutinya. Ini menu postingan Bapak Ibu. Alhamdulillah di sini juga postingannya sudah mulai rame. Ini PPDB pasti rame karena PPDB saya sematkan juga blognya. Bisa di mana saja. Bentar. Nah, ini saya dipercaya masuk ke Kadistik 8. Di sini juga ada blog saya, jadi lumayan. Sebentar ya kita cek. Nah ini panduan PPDB. Ketika diklik, maka akan diarahkan ke blog Rola Fardila lagi. Jadi Bapak Ibu, alamat blognya itu silakan sematkan di mana saja, di IG, di Facebook. Karena ketika mereka mencari, ketika teman-teman butuh, itu akan bermuara ke blog kita, YouTube kita, atau ke sumber-sumber yang akan kita bagikan gitu, seperti itu. Nah kan ini yang paling banyak dicari kemarin, karena PPDB kemarin ada berapa kali juknis, bisa sampai 5 juknis, revisi terus, makanya bikin goyah para pendaftar. Banyak orang tua juga mempertanyakan gitu untuk kalibrasi. Yang paling terbaru yaitu ini, revisi tanggal 17 Mei. Jadi bisa download di sini. Nah, ketika klik di sini, maka akan langsung ngedownload dari drive saya. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita kembali ke pengaturan. Di tema, klik tema. Tema ada template yang sudah diberikan. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya blog menggunakan template dari luar tuh nggak apa-apa. Ini template-nya banyak di blog juga ya, Kang Den. Ada Contempo ini template-nya. Soho. Ini silakan dipilih. Nah, saya pakai yang ini, Emporio. Jadi di sini main blognya, di sini sidebar-nya. Nah, kan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Oh, banyak sekali nih. Tinggal maunya ya, Kang Rola ya. Iya, betul. Sudah tersedia. Ayo, oh teman-teman. Maaf, ini saya menggunakan yang simple nih. Mirip nih yang simple nih. Ini saya pakai yang ini. Nah, itu untuk theme. Tapi jika ada yang menggunakan template, silakan di sini. Silakan pulihkan di sini, klik nanti masukkan apa file HTML-nya di sini. Nah, terakhir ya, Kang Den, setelan. Ini penting, setelan itu menyangkut identitas blog kita. Jadi jangan sampai tidak diisi karena akan memperlihatkan citra dari blog kita. Ini judulnya, deskripsi blognya, bahasa, kontennya menampilkan peringatan, privasinya, apa kali privasi yang punya Kang Den di privasi ya. Ini di sini nampaknya nih. Dapat diakses mesin telusur. Nah, ini dinyalakan. Nah, untuk domain, karena saya juga membeli domain.com, ini alamat aslinya ini.
historiastudiesclub.blogspot.com aslinya. Hmm. Perbesar ya. Maaf. Nah, ini domain aslinya. Kemudian saya custom menjadi rolafadila.com. Nanti ketika mengklik rolafadila.com atau www.rolafadila.com akan dialihkan langsung. Jadi Bapak Ibu silakan berkreasi untuk di Blogspot. Nanti juga akan menjadi blog profesional. Memang sih iming-imingnya gini. Biasanya kalau yang iklan.com itu dengan nama domain kita, dengan .com kita akan blog kita akan mudah ditemukan. Ya memang kan Ya. kalau misalnya lebih profesional kalau sudah menggunakan .com seperti itu. Tapi itu jangan dulu ke sana. Lebih ke bagaimana kita berkreasi blogspotnya. Izinkan ini namanya. Nah, ini postingannya. Ini silakan dicari. Nah, ini pengaturannya standar si template ini tidak banyak perubahan. Tidak banyak perubahan di sini. Nah, itu. Ini untuk di iklan. Nah, ini iklan. Monetisasi juga iklan di sini. Nah, ini yang sudah monetisasi nanti bisa bermain di sini. Nah, kemudian ini kelola blog. Ini yang paling penting. Kita bisa menyadangkan kontennya ini dicadangkan biar lebih aman dicadangkan blognya. Kemudian jika akan dipulihkan silakan impor konten. Nah, seperti itu. Alhamdulillah. Barangkali itu untuk di blog pengaturan ya, Kang Nin ya. Siap. Sudah ya, Kang Rola ya? Siap. Oke. Ya, luar biasa sekali nih teman-teman nih. Ya memang kalau belajar dari ahlinya, dari blogger, ya seperti ini, luar biasa. Ada inspirasi, tinggal, ya Google itu sudah menyediakan fasilitas yang keren ya. Semuanya ada, dari mulai hari pertama, materi-materi yang kita sampaikan, ya bagaimana Google Slide, Google Docs, gitu kan. YouTube kemarin, Sheet, kemudian yang hari ini yaitu tentang blog. Ini tinggal kita mau atau tidak gitu ya untuk mencoba gitu. Setiap kita itu diberikan kemampuan sebenarnya. Hanya tinggal tingkat mageritasnya. Tahu parola tingkat mageritas? Nah, ini istilah saya. Nah, itu apakah mau tadi berada dalam zona nyaman terus atau sekali-kali kita keluar dari zona nyaman itu. Oke, saya masih mengecek ini. Kang Asep bisa dinaikkan beberapa pertanyaan dari sahabat guru yang ada di room untuk kita sampaikan hari ini. Oke, Kang Rola izin bertanya nih, blog punya saya, kenapa pas diklik beranda tidak ada postingannya, hanya saja ada judul, tapi pas link disalin muncul postingannya. Nah, seterusnya gimana itu? Terima kasih, Kang. Silahkan. Baik, berarti saya screen lagi ya. Ya, Bentar. mungkin bisa langsung dipraktikkan ya. Oke. Wah, ini jadi pada greget ini karena tahun ajaran baru sebentar lagi, kemungkinannya masih daring ya. Yuk, semua yang sudah dipelajari kita gunakan teman-teman. Ya, Baik. ilmu tanpa amal kan sia-sia ya, Kang Rola ya. Betul. Beranda ya. Berarti beranda itu halaman. Ya, halaman. Nah, di sini cek dulu apakah di sini ada daftar isi, home, hubungi saya. Ini adalah halamannya. Jadi halaman itu akan mengarahkan ke menunya. Kemudian kita cek di sini. Gadget halamannya. Nah. Jadi ini dipastikan Bapak Ibu untuk dicentang. Kita perbesar dulu. Nah, ini ya. Terlihat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini silakan dikonfigurasi halamannya, daftar halaman. Kemudian ini beranda. Kemudian ini saya tidak tampilkan daftar isi dan home karena ini isinya sama saja. Ini yang paling penting yaitu hubungi saya. Jadi biar mudah menghubungi saya dan profilnya. Nah, ini beranda sudah ada ya. Ini silakan dicek kembali. Ini sesuai dengan label materi, perangkat pembelajaran, soal online, sampai ke label Google for Education. Ini bagaimana cara menyematkan labelnya? Kita simulasi membuat label. Sebentar.
Nah, ini label ini. Ini label yang akan kita sematkan. Misalnya kita akan menampilkan label, menambahkan ke sini ya menunya. Kita klik. Data label. Oh, sebentar, bukan ini. Label itu tadi di postingan, kita cek juga. Sesuai dengan yang kita sematkan. Kita ambil salah satu yang belum masuk ya, misalnya nih. Kita ambil satu ini. Ini yang saya buka yaitu label dengan sejarah Indonesia. Nah, ini alamatnya. Ini alamat untuk labelnya. Ini silakan disalin. Diulang Bapak Ibu ya. Ini labelnya dibuat, ini akan muncul ketika kita membuat postingan. Nanti akan muncul label ini, nanti akan ditampilkan labelnya. Nah, kita buka ini lagi. Saya akan membuat label sejarah Indonesia. Nah, sejarah Indonesia kelas 12. Ini muncul alamatnya, kita salin di sini. Kemudian simpan di sini. Nah, tambahkan yang eksternal. Judul halamannya berarti sejarah Indonesia. Sampai di sini alamatnya. Maka ini akan menjadi tampilan baru paling bawah berarti ya. Nah, ini sudah ada tampilan label baru, nanti muncul di menu. Kita cek, kita reload saja. Nah, sudah ada nih sejarah Indonesia. Kita klik, maka akan muncul tampilan postingan sejarah Indonesia. Untuk di beranda, ini pun sama. Jadi beranda itu sumber semua postingan akan masuk ke beranda. Nanti akan muncul ya. Nah, di beranda itu ada berapa label yang akan muncul. Nanti bisa silakan di sini. Tampilkan thumbnailnya. Nah, ini jumlah maksimal postingan tampilkan 4 misalnya. Ini bisa dipilih. Seperti itu barangkali. Oke, mudah-mudahan yang bertanya ya. ya bisa paham. Oke, ada pertanyaan lagi nih Kang nih dari Ibu Ustazah Fatimah. Kang Rola keren sekali. Terima kasih mengatur waktu agar bisa ngisi blog itu Kang. Wah, gimana nih berbagi waktunya nih? Ini nampaknya bukan tips blogger, tips guru yang suka bikin video YouTube, bikin blog, waktunya sama 24 jam, kenapa bisa berkarya? Waktunya Bu, saya pikir 24 jam juga kurang Kang ya. Ya. Saya alhamdulillah Bu bekerja di SMA, ngajar anak SMA kelas 1 2 3, kemudian jadi pembina OSIS, waktunya banyak meluangkan di luar jam pelajaran. Kadang pulang sore. Mohon maaf ya teman-teman sudah pulang duluan nih jam asar. Saya pulang kadang hampir maghrib. Nyampe ke rumah kadang ngedit. Badaisa ngetik, kadang postingnya besok. Jadi harus meluangkan waktu tadi Kang Den ya. Harus meluangkan waktu di luar jam kerja. Betul-betul di luar jam kerja. Iya. Jadi Ibu silakan meluangkan waktu, mulai dari sekarang silakan meluangkan waktu untuk berkarya. Nanti karya Ibu akan abadi. Ada di dunia maya karya Ibu gitu. Oke, betul sekali ya. Dan waktu Parola dengan saya sama kan 24 ya. 25 atau 24 Kang Rola? 24 kan sama kan? Nah, tinggal kita bagaimana bisa efisiensi ya waktu yang ada. Oke, dari Bu Prilia ya, blognya sulit dicari. Aduh, sudah menghilang. Ya, kurang lebih seperti itulah. Dicari, ya, tadi isi Bapak Ibu di blog. Oh iya, di bagaimana blogger, agar mudah dicari katanya. Silakan Kang. Ya, sering-sering membuat mana kita cek dulu postingan ya. Nah, sering-sering Bapak Ibu membuat ini nih. Nah, ini adalah label. Label itu kalau di YouTube atau di Instagram itu hashtag. Ini hashtagnya nih. Hashtag. Kita akan simulasi ya. Saya punya postingan Google. Nah, ini bagus nih. Kita akan simulasi. Jadi bagaimana hashtag itu berbicara? Kita akan simulasi. Seleksi.
Ini dipastikan banyak yang nyari. Nih, Bapak Ibu bisa lihat kan? Saya juga kaget loh, keren kok bisa masuk gitu. Yang pertama ini resmi dari Ayo Guru Berbagi, resmi dari Kemdikbud. Yang pertama. Kemudian dari Peluang Terkini, Melajah Guru. Nah, ini kok juga ada dari Lola Fardila. Ini lumayan. Jadi nama kita, kalau kita sering-sering membuat blognya ada hashtagnya, ada labelnya, ini akan masuk ke beranda, dijamin. Ya, jangan sampai patah hati, sudah capek-capek ngedit, bikin header yang oke, kemudian postingannya ciamik, dicari yang muncul-muncul. Itu dipastikan harus dicek di sininya, dicek di postingannya. Ini harus muncul labelnya. Jadi silakan diisi label. Nah, ini contoh ya. Nah, ini labelnya banyak. PPDB, jalur afirmasi, PPDB online. Nah, ini adalah hashtagnya. Juga di sini juga. Nah, cara daftar. Tuh. Ini dipastikan selalu harus diisi. Ketika Bapak Ibu cek lagi postingannya, buka lagi blogernya, ini dipastikan diisi. Mudah-mudahan ya. Setelah diisi jadi ada ada wangsit. Blognya jadi cepat masuk ke beranda. Begitu Kang Den ya. Oke. Luar biasa. Ada lagi Kang Asep yang mau ditampilkan? Kita sampai jam Baik, berapa ya? mungkin kita sudah mencapai waktunya untuk penutupan. Kang Denny, Rohendi, Kang Rola, mungkin ada closing statement sebelum kita akhiri. Mangga dari Kang Denny dulu mungkin, kemudian ke Kang Rola. Oke. Baik, yang pertama saya ingin menyampaikan ini luar biasa ya, apresiasi yang sangat tinggi untuk sahabat semuanya, guru-guru pembelajar. Dan kerennya ini tidak hanya dari Jawa Barat, ternyata dari luar Jawa Barat juga banyak yang bergabung dalam kegiatan pelatihan kita. Teman-teman, saya ingin menyampaikan apapun input keren atau masukan dari hasil belajar kita itu tidak akan menjadi keren dan berguna manakala hanya kita simpan di kepala kita. Maka yang paling penting yang harus kita lakukan hari ini, selama 3 hari ini, kita sudah belajar, berkarya, dan ke depan bagaimana kita bisa menghasilkan satu produk, dan kita niatkan dalam hati kita untuk kita mampu menggunakan ilmu-ilmu ini dalam kegiatan pembelajaran yang akan datang. Saya ingin menyampaikan semangat untuk kita semuanya, karena belajar itu bagian dari dalam rangka kita untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Jangan pernah lelah dalam belajar, karena sungguhnya investasi kebaikan kita adalah dengan belajar, dan belajar. Terima kasih. Luar biasa. Oke, Kang Rola. Baik, terima kasih Kang Asep. Dari saya sedikit saja, mari berbagi pengalaman dan pengetahuan, karena karya kita akan abadi, karya kita akan kekal, karena nama kita akan betul-betul terlihat, nama kita akan terdengar dengan karya kita abadi. Jadi silakan Bapak Ibu untuk berkreasi, sedikit jadi karya, besar jadi hebat, sedikit jadi bermakna, karena disitulah nama kita akan dikenang. Lola Fardila, Denny Roheni, dan Asep Panji Lesmana. Luar biasa. Luar biasa. Mantap. Memang ini super sekali ya. Kedua narasumber kita kali ini selain jago ngeblognya juga jago memotivasi. Baik, Bapak dan Ibu, tanpa terasa 1 jam sudah berlalu. Memang kita rasanya masih ingin terus bertambah lagi ya, bertambah lagi ilmu yang akan kita dapatkan, namun tentunya kita akan berjumpa di sesi yang lainnya. Nah, untuk sesi blog kece hari ini kita akhiri. Terima kasih sekali lagi Kang Denny Rohendi, Kang Rola Fardila, luar biasa. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi motivasi bagi Bapak Ibu guru yang kebetulan pada hari ini menyaksikan tayangan ini. Akhir kata, mohon maaf atas segala kesalahan kami sebagai panitia dalam kegiatan ini. Kita akan berjumpa lagi Bapak dan Ibu dalam kegiatan penutupan ya nanti malam ya. Oke, jadi nanti malam jam 18.30 nanti ada closing ceremony kegiatan penutupan GEG APAK ya. Nah, ini linknya, nanti kita juga akan sertakan link ini di kolom komentar agar Bapak dan Ibu bisa mencatat linknya ya untuk penutupan malam hari ini ya. Baik, saya sudah sertakan di kolom chat, silahkan di copy dan disimpan linknya untuk nanti kita sama-sama menghadiri
kegiatan pengumuman. Dan nanti juga akan kita sebar untuk kegiatan GWE bersama sahabat rumah belajar dan duta rumah belajar, kita akan sebar juga di grup WhatsApp masing-masing trainer. Akhir kata, terima kasih banyak untuk semuanya, terima kasih untuk GEG, terima kasih untuk duta rumah belajar dan sahabat rumah belajar, dan terima kasih untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu.